Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosi Fadia Putri dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih dagu sibu itu. Dagu sibu itu adalah metode pengolahan obat yang tepat, mulai dari cara mendapatkannya, menggunakannya, penyimpanannya, dan cara membuang obat dengan baik dan benar. Yang pertama, dapatkan. Pastikan kalian mendapatkan obat itu dari apotek atau resep dokter di rumah sakit. Jadi jangan beli sembarangan ya. Selanjutnya, gunakan. Pastikan kalian setelah mendapatkan obat dari apotek ataupun rumah sakit, gunakan dengan baik dan benar sesuai yang diinformasikan oleh apoteker. Next, simpan. Simpanlah obat yang telah kalian dapatkan di tempat yang sesuai dengan jenis dan sediaan obatnya. Dan yang terakhir, buang. Buanglah kemasan obat yang sudah tidak kita gunakan lagi di tempat yang berbeda dengan sampah-sampah lainnya. Oh iya, untuk botol sirup, jika masih ada sirupnya, dibuang terlebih dahulu, baru kemudian botolnya dibuang dengan sampah-sampah kemasan obat lainnya. Agar lebih mudah untuk memahami, langsung saja kita ke contoh-contohnya. Yang pertama, apabila kalian mendapatkan obat antibiotik, jangan sesekali diminum bersamaan dengan susu, karena tingginya kalsium dalam susu akan menurunkan efektivitas dari antibiotik. Jadi, antibiotik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa untuk obat antibiotik harus diminum sampai habis. Next, kita ke contoh yang kedua. Ada sirup kering. Biasanya sirup kering ini juga adalah obat antibiotik, jadi harus diminum sampai habis. Tapi tidak boleh diminum lebih dari 7 hari, karena penggunaan sirup kering lebih dari 7 hari akan menurunkan efektivitas dari antibiotik tersebut dan juga akan menimbulkan toksik ataupun racun. Jika dalam 7 hari obat dalam botol masih ada, silakan dibuang, kemudian dibersihkan dan sampahnya dibuang bersamaan dengan sampah-sampah obat lainnya. Next, kita akan menuju ke contoh yang terakhir. Jika kalian mendapatkan obat anti nyeri, jangan sesekali diminum dengan minuman bersoda ataupun minuman yang manis, karena minuman bersoda mengandung karbon dioksida dan asam yang menyebabkan peningkatan penyerapan obat dan meningkatkan konsentrasi darah. Hal itu menyebabkan dosisnya tidak terkontrol dan beresiko peningkatan racun sehingga berbahaya bagi ginjal. Contoh obat nyeri biasanya seperti ibuprofen, asam mefenamat, dan lain sebagainya. Mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati mulai dari cara penggunaan, penyimpanan, sampai cara pembuangan obat. Apa sih pentingnya dagu sibu? Mulai dari yang pertama, dapatkan. Pastikan kita mendapatkan obat dari apotek dan rumah sakit yang benar-benar memiliki izin. Jadi tidak sembarangan obat yang kita beli. Misalnya kita beli di toko kelontong, kan kita tidak tahu obat itu apakah sudah memiliki izin, toko itu apakah sudah memiliki izin. Jadi kita pilih saja yang sudah dijamin keamanannya. Dan bahayanya kalau kita tidak membeli obat di apotek, toko obat, rumah sakit, ataupun instalasi kesehatan lainnya yang resmi, ditakutkan obat yang kita beli kadaluarsa karena ketidaktelitian kita dalam memilih ataupun membeli obat. Selanjutnya, gunakan. Gunakanlah obat yang sudah kita beli sesuai dengan apa yang diinformasikan apoteker kepada kita. Jadi jangan sembarangan untuk minum obat ya. Dan ketika kita mendapatkan obat anti nyeri, demam, batuk, pilek, kita hanya meminum pada saat kita sakit saja. Perhatikan baik-baik yang diinformasikan apoteker ya. Jangan lupa. Next, simpan. Simpanlah obat di dalam ruangan ataupun tempat yang tidak langsung terkena cahaya matahari. Perhatikan baik-baik obat yang kita dapatkan, karena setiap sediaan obat yang kita dapatkan berbeda-beda cara penyimpanannya. Apabila obat seperti tablet, kaplet, pil maupun sirup yang kita simpan di kulkas,
Jangan diletakkan di bagian pintu, karena bagian pintu dalam lemari es suhunya berubah-ubah. Dan yang terakhir, buang. Buanglah kemasan obat yang sudah tidak terpakai di dalam tempat sampah yang berbeda dengan sampah-sampah lainnya. Karena ditakutkan sisa-sisa obat yang kita buang akan menimbulkan racun. Jadi kita pisahkan antara sampah obat dan sampah biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.